Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnati wa huda wa amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah jamaah majlis sekalian yang dirahmati Allah. Di pagi ini Allah masih memberikan kita kenikmatan sehat walafiat dan juga kenikmatan waktu untuk bisa hadir dalam majlis ilmu. Ini sebuah keistiqomahan yang mudah-mudahan Allah ridha dengan kita. Dan tentu ini sebuah kenikmatan iman dan Islam yang Allah masih jaga untuk kita semua. Dan itulah nikmat paling agung yang harus kita syukuri. Salawat dan salam tentu senantiasa kita aturkan dan mohonkan kepada Allah untuk senantiasa dilimpahkan untuk Nabi kita baginda Rasulullah dan juga keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqamah menegakkan sunnah-sunnahnya sehingga kita layak untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah di pagi ini kita kembali berjumpa dalam kajian tentang keluarga, surgaku, 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 dan biasa dibimbing oleh guru kita Dodi Al-Jambari, Ustaz Dodi Al-Jambari, dan juga Babe Haikal. Mudah-mudahan pagi ini Allah senantiasa berkahi kita semua dan kita doakan para guru kita Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan itu bersama keluarga beliau dan juga tentu keistiqomahan dalam dakwah yang alhamdulillah sehingga saat ini kita dibimbing oleh para guru kita untuk sama-sama kembali memperteguh iman kita dengan wasilah ilmu yang alhamdulillah rutin disampaikan oleh para guru kita setiap pagi dan juga di malam hari. Hmm, Sebuah kenikmatan yang Allah telah berikan ini memang menjadi buah dari apa yang sudah kita lakukan juga istiqomah dalam menjalankan berbagai macam kegiatan atau aktivitas yang penambahan Allah senantiasa beri kita hidayah dan taufiknya. Dan pagi ini tema yang insya Allah akan dibahas bersama guru kita Ustaz Dadi Al-Jamari dan mudah-mudahan juga Bapak segera hadir juga untuk menambah eh, dan juga alhamdulillah ada juga Tuan Guru Suparman ya masih dalam perjalanan beliau untuk sama-sama membahas sering sharing tentang betapa pentingnya posisi ulama ya. Karena ulama yang berintegritas lah yang insya Allah akan jaga membimbing kita semua umatnya yang tentu kalau tidak ada bimbingan para ulama kita akan tersesat ya. Dan Rasulullah sudah mewariskan misi kenabian ini kepada para ulama dengan eh, warisan Al-Quran dan Sunnah inilah yang mudah-mudahan kita mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Alhamdulillah Ustaz Dodi Al-Jambari sudah bersama kita dan saya persilahkan kepada beliau untuk memulai sebuah eh, pagi yang penuh berkah ini dengan satu ulasan yang Masya Allah ya mengingat kita betapa pentingnya kita mendapatkan hidayah dan melalui ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para guru. Ya. Ustaz, tafadhal mashkur. طيب شكرا جزاكم الله خير نفعل الله في كل حياتكم يا أستاذ. Amin amin Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tentu uh, kita paham bahwa
kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kehadirat Rasulullah SAW, berkat para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Kita mohonkan juga kepada Allah SWT yang kita ingin bahwa seluruh pembina, para asatidz, para eh, pengurus, dan seluruh kita, Allah SWT selalu senantiasa berikan hidayahnya, berikan inayahnya, iradah, kudrah, dan bahkan maunahnya agar kita senantiasa mampu menghadirkan keistiqomahan di dalam menjalankan keislaman kita sampai akhir hayat kita. Dan jangan lupakan saudara-saudara kita di Palestina, dimanapun mereka berada, di Mesir, di Yordan, di Syria, di beberapa tempat, bahkan di Indonesia juga banyak para refugees, para pengungsi yang kemudian berusaha untuk menyelamatkan diri tanpa kehilangan semangat untuk kembali ke tanah yang dijadikan sebagai tanahnya para nabi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tantangan ulama di dalam menjaga integritas ini, yang pertama, ada yang tahu nggak ulama itu bedanya apa sama ubaru? Kalau ulama OE tulisan, kalau ubaru ya U aja gitu ya. Si bercandaan tahun 80 itu. Oke. Begini, ulama itu kan sebagai pewaris Nabi. Artinya seberapa perlunya ulama dalam menjaga integritas umat ini menjadi bagian yang Rasulullah SAW menyatakan al-ulama warasatul anbiya. Jadi ulama ini punya pikulan amanah menjaga kemurnian agama, termasuk dia menjaga akidah, menjaga ibadah dan muamalah umat ini. Tanpa mereka pasti umat sangat mudah terombang-ambing arus kepentingan dunia. Artinya kalau di era modern ini halal haram sering dicampur dengan kepentingan industri, politik, dan ekonomi, ulama ini berfungsi sebagai filter syariah, memastikan bahwa setiap standar halal tidak dikompromikan demi keuntungan. Dan ulama ini menjadi penjaga kepercayaan umat. Artinya kepercayaan masyarakat terhadap sistem halal, fatwa, dan lembaga syariah ini sangat bergantung kepada integritas ulama. Jadi kalau ulamanya lemah atau kompromistis, maka umat bisa kehilangan arah dan bahkan hilang kepercayaan pada lembaga agama. Dan ulama ini perlu dipahami bahwa sebagai penghubung ilmu syariah dengan realitas modern. Fatwa halal misalnya, ketika sekarang bersinggungan dengan teknologi pangan, farmasi, sampai kepada kosmetik. Dan ulama berperan menjaga agar ilmu modern itu tetap dipandu oleh prinsip-prinsip syariah, bukan sebaliknya, gitu ya. Dan amanah akhirat ini adalah bagian yang tidak hanya sekedar administrasi, tetapi bagi para ulama setiap fatwa bukan sekedar aturan, tetapi amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan ini yang membuat integritas ulama menjadi begitu vital. Dan bukan hanya sekedar mengurusi dokumen halal, tetapi juga menjaga kehormatan umat dan beragama. Jadi tanpa integritas ulama, maka halal bisa sekedar menjadi formalitas, ya, bukan ibadah. Sedangkan dengan ulama yang kuat integritasnya, maka halalnya kembali pada ruh aslinya. Artinya menjaga keharmonian agama dan keselamatan umat. Yang kalau kita pahami secara analogi gitu ya, di dalam contoh misalnya umat ini seperti rumah besar gitu ya, ada keluarga, ada anak-anak, ada harta, ada kehormatan. Nah, rumah ini punya kunci utama supaya tidak dimasuki pencuri. Nah, ulama itulah penjaga kunci itu. Artinya kalau penjaga kunci ini sebagai sebuah pemegang amanah, dia rumahnya selamat, keluarganya tenang, maka hartanya terjaga. Atau ketika dia lengah atau dia kompromi, maka pencuri bisa masuk, keluarga terancam, harta lenyap. Jadi artinya
ketika kita tahu bahwa integritas ulama ini menjaga umat, bukan hanya mereka itu sekedar penjaga pintu, tetapi benteng utama supaya umat ini tidak kehilangan identitas, kehormatan, dan agamanya. Karena bagaimanapun juga analogi yang paling utama, ulama ini seperti mercusuar di tengah langit. Ibaratkan kalau umat ini adalah kapal besar yang berlayar di lautan modern penuh badai, gelombang, dan arah yang membingungkan gitu ya. Industri, politik, dan ekonomi adalah arus yang deras yang bisa menyeret kapal. Nah, ulama ini penunjuk jalan, mercusuarnya. Dia memberikan cahaya, arah, dan peringatan agar supaya kapal itu tidak karam. Nah, kalau mercusuarnya padam, maka kapal bisa tersesat atau mungkin tabrak karang atau bahkan tenggelam. Jadi kalau mercusuarnya tetap menyala dengan jernih, maka kapal bisa selamat sampai ke tujuannya. Jadi eh, kalau ulama kehilangan integritas, sama saja dengan rumah kehilangan kunci atau kapal kehilangan mercusuar, umat jadi rentan, hilang arah, dan bahkan kehilangan identitas. Nah, eh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mungkin saatnya saya dan Bapak Ibu ingin mencoba untuk berbagi. Mungkin ada bagian dari yang kita pahami bahwa harusnya ulama kita ini seperti apa dan apa saja yang kemudian menjadi PR bagi sebagian kita. Jadi rasanya saya harus melibatkan lagi Ustaz Khalis Bakri untuk kita sama-sama memahami bahwa apa sih ulama itu dalam dalam konteks apa yang Bapak Ibu pahami. Apa cuman sekedar problem solver gitu. Begitu ada masalah baru tanya ke ulama, atau bisa bisa menjadi mentor gitu ya. Eh, saya serahkan dulu ke Ustaz Khalis supaya kita bisa sharing. Betul, Ustaz. Baik, alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan, Ustaz Dodi. Dan sudah bersama kita ada Babe Haikal juga nih, Masya Allah, Masya Masya Allah. Allah. Dan Be, Assalamualaikum Be. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar, Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Masya Allah. Mohon maaf Ustadz, ini kalau ditunjukkan eh, wajahnya ini akan menyeramkan Ustadz. Eh, jadi tidak ditunjukkan karena sangat menyeramkan. Masya Allah. Eh, Apa namanya, Itu pakai yang hidung sedang merah itu lagi, Be. ya dengan mata yang sangat mengerikan. Dengan tanpa terlihat putihnya Ustaz, tanpa terlihat Masya putihnya kan Allah. jadi menyeramkan itu kan. Iya, iya, iya. Ya, Dan syafakallah. amin Fa'na ya Allah zilah. ya Rabbal Alamin, tanpa terlihat ini apa namanya, menyeramkan. Kan gini, Be, integritas ulama itu bukan sekedar urusan pribadi kan, tapi benteng terakhir umat. Kalau ulama kokoh, umatnya akan selamat. Kalau ulamanya goyah, ya kepercayaan umat pada agamanya jadi runtuh kan gitu. Betul kan, betul sekali. Karena itu eh, dan memang sudah rontoh, Hmm, sudah runtuh, sudah runtuh, sudah runtuh. Mau nggak mau kita harus mengakui itu sudah runtuh Ustaz. ya. Eh, dalam secara kelembagaan, tidak secara perorangan. Hmm, Tidak secara perorangan, dalam secara kelembagaan sudah runtuh, nggak bisa tidak ada loyalitas terhadap sebuah fatwa, tidak ada oke. loyalitas. Saya menyampaikan ini betul-betul dengan penuh tanggung jawab. Setiap orang hanya loyal kepada gurunya. Hmm, Eh, untuk teman-teman yang berada dalam jaringan salaf begitu, ya. mereka hanya mendengar satu guru saja, walaupun sebenarnya beliau tidak menghendaki. Hmm, Saya teringat ucapan almarhum salah satu ya, orang yang sering berdebat dengan saya tapi tetap santun sejak tahun 80-an ya. Beliau berkata dalam sebuah majelis, apa yang harusnya, jangan dengarkan saya doang, sampai kaget itu. Sampai beliau berkata, ngapain nanti begini ya, sampai kaget di forum. Ya, ketika sang murid bertanya, menunggu fatwa dari beliau. sang guru tersebut. Hmm, Betapa marah dan murkanya guru itu. hmm, Ah,
Ya ini Jadi ya, asobiah ya, Beh? saya sebut namanya karena Ya, orangnya amat sangat baik gitu ya. ya. Al-Mukarram almarhum Ustadz Yazid Jawas. Insya Allah. Beliau sahabat saya, beliau berdebat sama saya. Beliau eh saya mengenal beliau tahun 88, Ustaz. Ya, Dengan gaya yang seperti sekarang gitu. Dengan gaya yang seperti sekarang. Eh Loyal luar biasa murid-muridnya kepadanya. ya, Ini sebuah contoh gitu ya. Muridnya menganggapnya dia ulama, tapi beliau sangat santun dan berkata, kenapa ini? Apa yang terjadi? Kenapa ini orang muridnya hanya taat pada beliau saja? ya, Lain halnya dengan misalnya Ustadz Khalid Basalamah. Ustadz Khalid Basalamah adalah guru saya bersahabat dengan beliau, bertanya, bertanya jawab dengan beliau. Saya datang ke tempatnya beliau karena di Condet dekat. ya. Baru mau ngomong tuh sama-sama orang condet. itu beliau begitu. Jadi terjadi sebuah loyalitas daripada murid-muridnya kepadanya yang kadang-kadang beliau juga sering berkata juga menyampaikan kenapa cuma dari dia doang gitu, kenapa Hmm, nggak dari yang hmm, lain. Jadi inilah fenomenanya. Lain halnya dengan FPI misalnya. ya, Apapun kata Habib Rizik selesai. hmm, Nah gitu. Nggak akan ada yang lain gitu ya. ya, Nggak akan ada yang lain. Dan saya ya antum tahu sendiri betapa dekatnya saya dengan Habib ya, Rizik gitu. hmm, Eh, jadi kalau kita perhatikan, hari ini ulama itu adalah perorangan, nggak ada lagi kelembagaan, hmm, nggak ada kelembagaan. Begitu juga santri-santri di pesantren, yang dia dengar tuh kiainya. Dan ya, memang, dan memang bagi murid-murid Gus Baha, apapun kata Gus Baha itu telah menjadi sebuah fatwa yang ya, lebih di antara semuanya. Nggak ada yang salah dalam hal ini, Ustaz. Cuman ya, ya, ya beginilah fenomena besarnya, besarnya umat. Kenapa saya katakan nggak ada yang salah? Karena terjadi di masa para sahabat tabi'in, gitu ya. Di masa tabi'in itu terjadi. ya, Beberapa orang lebih senang sholat di belakang Sa'ad bin Abi Waqqas. Beberapa orang lebih senang lagi sholat di belakang Umar. Beberapa orang lebih senang lagi sholat di belakang yang lain gitu. Dan ternyata memang nggak bisa dihindari friksi ini. ya, Bahkan pascanya wafatnya Umar bin Khattab dan Utsman sang pemersatu, beberapa sahabat mungkin lebih senang bersama Muawiyah bin Abi Sufyan, sementara beberapa sahabat lebih senang bersama Ali bin Abi Thalib. Tidak diketahui, bukankah beberapa sahabat melarikan diri bersama Sa'ad bin Abi Waqqas ke Cina, dan beberapa sahabat lebih senang berada di Mekah bersama Aisyah. Lihatlah perbedaan-perbedaan itu. Luaskanlah pemikiran-pemikiran kita, maka kita berada dalam satu kondisi di mana, oh iya ya, berarti sunatullah ya, berarti oke lah kalau begitu kita jalani saja ya. kehidupan ini dengan nyaman. Imam Imam Al-Ghazali pernah pernah nulis gini, Be. Rusaknya rakyat itu karena rusaknya penguasa dan rusaknya penguasa karena rusaknya ulama. Jadi kalau ulama dan penguasanya rusak, itu ya wassalam sudah. Tapi kalau ulama dan penguasanya baik, maka rakyat pasti baik. Ini kan artinya Nah, betapa ulama punya peran inti dalam menjaga arah umat ini. nah, Imam Ahmad bin Hambal itu juga pernah menyatakan jika bukan karena ulama manusia akan seperti binatang. Ini kan pengawal syariat yang eh, supaya nggak kehilangan pedomannya kan jadi penting banget ini, Be. nah, maksud, Sama, beliau nah, maksud. mengatakan kalau ulama meninggalkan umat, maka umatnya pasti tercerai-berai tanpa tanpa arah. Artinya relevansi dalam konteks peran ulama di lembaga eh, tidak hanya lembaga halal ya, tapi umat supaya tetap terpercaya dan terlindungi itu kan Ali juga pernah bilang bahwa ilmu tanpa amal itu gila dan amal tanpa ilmu itu sia-sia. Ini kan artinya bagaimana ilmu dengan amal nyata bukan sekedar sekedar simbol gitu. Artinya kalau kemudian eh, kita memahami bahwa ada begitu banyak PR di kita dengan apa katakanlah asobiah seperti tadi gitu, itu jadi apa namanya? Buat saya jadi PR banyak orang nggak cuma para ulama, tetapi kalau menurut Babe apa eh, apa namanya kiat-kiat yang paling
sederhana untuk mencairkan kondisi seperti itu, Be? Apa harus muzakarah, harus harus kita duduk bareng sama-sama atau Saya survei aja Ustaz di MKI ini. ya, Sebutkan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Silakan ditulis. yuk Bapak Ibu silakan tulis. Jangan browsing dulu, Ustaz, karena lupa ya, nggak tahu. Itulah, itulah, Karena lama Iya, banget iya, nih, iya, iya, baca iya, dahulu. iya, iya, itulah. Yang kita kenal tuh Buya Hamka. iya, 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 iya. Setelah itu kita nggak kenal lagi Ketua MUI. Mm, 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 mm. Belum lagi masuk kepada pertanyaan, siapa ketua fatwa MUI? Hmm. Siapa lagi ketua? Banyak ketua-ketua. Coba. Inilah fakta, Ustaz. Nggak Ya, kenal, nggak kenal kelembagaan itu nggak kenal. Ini fatwa, ini fakta, betul-betul fakta di mana umat, ini kita loh, Ustaz, ya, yang berada dalam situasi pengajian, loh, Ustaz. ya, Yang berada dalam situasi pengajian tuh nggak kenal. Ini ini yes. ini 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 fenomena yang sudah hilang. Nggak ada kenapa? Karena memang pengelolaannya itu loh. Pengelolaannya itu yang bagi Rabithah Al-Alawiyah mungkin dikenal ketua Rabithahnya. Bagi pengurus NU kenal ketua umum, ketum, ketua majelis, ketua NU-nya, ketumnya. Bagi Muhammadiyah kenal Ya, ketua umum Muhammadiyahnya, bagi anggotanya saja. Itulah yang saya maksud. Nggak ada lagi persatuan tuh di situ, Ustaz. Apa boleh buat? Memang sunatullah. Memang sunatullah. Saya contohkan tadi dia pada zaman sahabat pun demikian. Tapi kan miris juga gitu ya. Mirisnya sedih juga. Kita berhadapan dengan situasi yang keadaannya memang mau nggak mau, suka nggak suka ya kita terima seperti ini. Halal pun hendak diganggu kan. Halal versi mana? Kan sedih kita mendengarnya. loh, Dan bukannya bukannya BPJPH udah jadi oh ya independen jelas, gitu? itu makanya kekuatan kita Ustaz. Kan kemarin sudah ada. Sebelum dipegangkan ada dua. Sebelum saya ditunjukkan ada Hmm. dua Ustaz. Ya, ya, ya. Maka itu dengan kekerasan saya mengatakan nggak bisa begini. Lalu saya lawan dan alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah. Nggak ada halal-halalan. Kecuali satu. Ya, Nah itu urusan halal dan makanan. Tapi kalau urusan fatwa ya nggak bisa. Pasti akan terjadi seperti itu. Akhirnya ya, patuh kepada pemerintah. Bukankah baru tahun ini kita lebaran bareng? ya. Dan kita belum pernah lebaran bareng zaman Pak Harto almarhum. Kecuali Gus Dur satu kali pernah. Ini sebuah contoh saja gitu loh. Lebaran Ya, berbeda di Saudi Arabia selesai itu orang Ustaz, masuk penjara itu. ya, Lebaran berbeda di negara lain itu masuk penjara. Di negara kita betapa leluasa gitu loh, main-main dengan urusan kepersatuan, main-main dengan urusan kekompakan. Insya Allah ke depan akan lebih baik, insya Allah. ya Rab, ya Rab, Amin, ya amin. Rab, ya Rab. Ini ada Ustadz Saiful juga nih. Ada Ustadz Tuan Guru Ahmad Sujai juga nih. Ahlan wa sahlan, hayakumullah. Masya Allah. Ustaz Ustadz Hasan Ahmad Bisri Sujai, juga Masya Allah sudah udah hadir masuk. juga. Bisa minta Ustadz komentar beliau ini, Ustaz. Tayyib. Jadi mulai Ustadz Ahmad Sujai dulu nih. Bahasan Katakan, terlalu berat, Ustaz. Kev? Pembahasan untuk keluarga terlalu berat ini. Kan ke keluarga aja, Ustaz Khalis. Iya, tapi kalau misalnya ini, Be, kita kan perlu perlu panutan juga ya, Be. Kalau dari sisi apa, dari eh, para ulamanya sendiri gitu ya. Ini ada Kak Tuan Guru Ahmad Sujai, apa responden terhadap integritas para ulama nih? Kak Tuan, ahlan Kak Tuan. Masih di jalan beliau. Tadi Tuan Guru lagi di perjalanan, jadi nampaknya agak kesulitan untuk bisa memberikan sedikit ulasan. Memang ini sengaja dalam kita kan sedang bagaimana keluarga itu disandingkan dengan
ulama gitu Ustaz. Jadi memang kita sedang ada sebuah program apa Ustaz, keluarga Madani Ustaz ya. Ya, Artinya memang keluarga itu jangan sampai jauh dari ulama nih. Salah satunya makin dekat dengan para guru kita sehingga kita membuat sebuah program namanya Muslim masyarakat Muslim Madani. Madani gitu ya. 3M ya. Artinya memang keluarga ini bisa melibatkan para guru sebagai mentor gitu ya. Bukan hanya dia ceramah kemudian lepas tidak ada interaksi saja. Kan biasanya kayak gitu. Para guru itu para ustadz ceramah di mimbar seolah berjarak gitu ya. Ya udah selesai begitu ya. Artinya memang setelah ceramah selesai, setelah kajian selesai, tapi kita pengen guru ini jadi mentor. Apalagi kita punya kedekatan emosional dengan para guru kita ya. Ada Ustaz Dodi, ada Tuan Guru Suparman, ada Ustaz Ahmad Sujain, alhamdulillah juga hadir bersama kita dan juga para guru yang lain. Dan ketika hadirnya mereka dalam keluarga kita, walaupun mungkin tidak setiap saat ya, tapi hadir dalam suatu ikatan emosional yang lebih dekat lagi itu mudah-mudahan jadi inspirasi gitu Jadi kenapa ulama ini akhirnya di pagi ini kita sepakat dengan Ustaz Dodi dengan Ustaz Selo gitu ya untuk kita yuk bahas tentang bagaimana keterlibatan para guru kita atau ulama dalam rangka program 3M tadi masyarakat Muslim Madani. Jadi ada pengajian keluarga ada keluarga masing-masing membuat kegiatannya sendiri-sendiri dan para guru itu hanya diundang sebagai mentor aja sekali-kali gitu ya dan kita Ya, pengennya memang ada inisiatif langsung dari jamaah ini untuk ikut melibatkan anggota keluarga yang keluarga. lain gitu dalam Ya. kajian-kajian yang mungkin sesuai dengan kapasitasnya mungkin cuma ngaji doang gitu ya. Setelah itu ya yang penting istiqomahnya itu yang paling penting. Nah, nah, Jadi, cakep kalau begitu, iya. cakep. Jadi kalau ulama ini kan jadi sumber ilmu dan bimbingan. Artinya keluarga sebagai madrasatul ula gitu ya. Tapi kan ilmu agama dalam keluarga itu kan sering terbatas, Be. Kadang-kadang waktu COVID deh kemarin contoh deh. COVID kemarin, wah itu jadi imam Enak rumahan banget, itu, enak aduh, banget, kuliah kulhu, enak kuliah banget zaman kulhu. COVID. Mesti COVID Eh, kejadian lagi tiap 2 tahun, Ustaz. Tapi buat yang belepetan, hafalannya kuliah kulhu, jadi kayak ayam kalkun tuh, Be. Kalkul, kalkul terus gitu. Nah, mestinya tiap 3 tahun COVID, tiap 3 tahun COVID. Waduh, enak Nah, banget lah. nah maksud aneh bikin MKI Muslim Madani itu pengennya semua orang punya kapasitas dalam dalam mengemban dakwahnya. Artinya kita ngebentuk ulama-ulama dari kelas rumahan deh. Jadi ulama Hmm. ini jadi guru besarnya umat gitu. Tidak hanya halal Nah, haram, tapi ya nah, ya soal akhlak, nuntun nuntun cara ngedidik secara syariat seperti apa. Karena zaman informasi campur aduk ini kan keluarga gampang bingung sama fatwa viral atau ajaran-ajaran yang menyimpang. Di Malaysia kemarin waktu apa Kerajaan Langit itu, Ben, si siapa? ya, Walid gitu. Itu kan sempat sempat begitu dijadiin film bid'ah, jadi seru tuh baru baru kebongkar dan baru di apa di fatwa sesat gitu kan sama sama Malaysia gitu kan. Artinya mufti, gini, mufti ya. iya, jadi luar biasa itu. Sumber keteladanan dalam kehidupan sosial itu kan anak-anak kita perlu figur teladan. Nah, kalau nggak muncul dari para ulama, publik duniawinya yang justru jadi tontonan, malah jadi tuntunan gitu. Itu jadi kehilangan ruh spiritualnya. Itu yang aneh khawatir aja, Be. Jadi kepengennya sih ngasih contoh hidup sederhana, jujur, istiqomah. Jadi penguat apa ya? Penguat pondasi iman dalam dalam krisis yang makin makin apa makin ke sini makin ke sana gitu dan jadi apa ya eh, kan ujiannya masing-masing tuh ada yang diuji sama ekonomi ada yang diuji sama konflik percintaan ada konflik ada sakit ada kematian ada nah ulama sebagai penenang dan pemberi solusi yang syar'i supaya keluarganya bisa tabah bisa sabar dan tetap optimis itu kan apa ya? Saya cuma kepengen di MKI ini muncul kader-kader dari keluarga, gitu ya. Jadi kita nggak cuma sekedar ngoceh tiap pagi nggak jelas, tapi nggak ada takwinnya, nggak ada kaderisasinya gitu. Babe sudah mungkin melakukan itu. Tuan Guru Suparman Fajar mungkin sudah melakukan itu. Kami para pembina ini merasa bahwa kami cuma sekedar menyampaikan apa namanya petua, menyampaikan tausiah. Kita sendiri butuh butuh estafeta yang kemudian diteruskan sama begitu banyak keluarga karena
menjamin warisan iman antar generasi ini kan jadi ya gimana ya, kita kan bakal tinggalkan harta untuk anak, tapi kan lebih utama ninggalin iman sama ilmu gitu kan, Be? Nah, 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 itulah habit Ustadz. Ya, Itulah kebiasaan Ustadz. Dengan habit semuanya akan selesai itu urusan yang ya, kita bicarakan. Dibangunnya sebuah habit, sebuah kebiasaan. ya. Tanpa habit, tanpa kebiasaan, maka itu akan menjadi sia-sia. Orang Arab Alam, punya ya, punya peribahasa ta'allamul fis sighar kan naksir al hajar atau ya, ta'allamul fil kibar kan naksir al ma. ya. Yang Jadi Abang kalau bilang dimulai tadi. dari kecil seperti ngukir di atas batu. Ya, Ngukir kalau udah gede ya seperti ngukir di atas nulis di atas air. air. Ya, Hampir-hampir mustahil. ya, Hampir-hampir nggak mungkin. ya. Nah, bagaimana yang nggak mungkin ini kita siasati? Nah, akhirnya ya karena apa namanya? Saya masih percaya buku, Ustaz ya. Saya masih Ya, ya. lebih Oh iya, bukunya makasih ya, Be. saya masih Makasih lebih banyak ya, Be. percaya. Oh ya, alhamdulillah. Makasih ya, Saya Be. masih lebih percaya buku dari yang lain karena kebet-kebet itu punya Ya, nilai tersendiri. Masya Allah. Sampai kapanpun, sampai hari kiamat pun nggak akan pernah Ya, bisa buku sahih, digantikan dengan TikTok. sahih, Nggak akan sahih, pernah bisa buku digantikan dengan gadget, nggak akan bisa. sahih. Gadget itu eh Anda cuma lihat gitu ya. Anda nggak ada Ya, rasa feel, nggak ada rasa touch, nggak ada ya. rasa hurt, nggak ada rasa Ruhnya nggak hipnoterapi ada. lah gitu ya. Ruhnya nggak Nggak ada ada ya. rasa. Hmm. Ruhnya nggak ada. Ya, Lain dengan effort ya orang yang menulis itu, lain dengan effort percetakan itu. ya, Energinya tercetak itu masuk ke dalam kita ketika kita memegang buku itu. ya, ya. Masya Ya apa Allah. boleh buat, semakin jauh dari buku, semakin jauh lah dari kebenaran. Masya Allah. Masya Allah. Semakin Masya jauh dari Allah. buku, semakin jauh lah gitu. Iya. Masya Allah. Buku telah terkonfirmasi. Kalau gadget tidak akan pernah terkonfirmasi. Ya, benar. Bahkan Quran pun telah apa namanya terlajenah dalam kitabnya, tapi nggak akan pernah bisa terlajenah dengan gadgetnya. Ya, Jadi ya going back to super basic kalau mau ya, ya, perbaikan umat, perbaikan keluarga itu going back kembali ke super basic ya. berjamaah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Mohon doanya juga, Be. Anda lagi nulis buku Hikmah di Balik Syariat, nih, baru 12 bab. Jadi nanti Iya, Ustaz. satu kopi buat antum nanti biar di Ya Allah. review. Kayak apa. B, di surat An-Nahl 43 itu, B. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu salah Nah, satu kunci kenapa kita butuh fasilitator untuk menyampaikan bahwa misalnya nanti ini mulai tanggal 14 nih, Be. Mulai tanggal ya, 14 itu 2 pekan sekali kami launch MKI Muslim Madani itu. Jadi mereka punya MC sendiri, punya host sendiri, punya pembaca Al-Quran sendiri, punya pembaca hadis sendiri, punya pembaca doa sendiri, karena mereka masing-masing punya kronika sendiri kan ya. Ada yang mungkin ngajak tetangganya, mungkin ngajak besan, ngajak siapa aja lah gitu. Yang kemudian kalau itu jadi keluarga yang memperbesar cakupannya MKI ini, kepengennya sih semua semua faksi berkumpul di MKI ini demi satu kepentingan, ilali kalimatillah. Artinya kalau kemudian keluarga tanpa ulama itu ya apa ya, kayak rumah nggak ada lampu itu gimana sih? Ada lebih bangunan, ada penghuni tapi gelap, tapi ya gimana, gerabak gerubuk lah. Artinya kalau kemudian ada ulamanya kan jadi terang, jadi hangat, punya arah yang jelas menuju kepada Allah gitu. Kurang lebih gitu sih lebih yang kita kepengen. lebih Untuk bertanya memperkuat kepada ahli dzikir in kuntum la ta'lamun memungkinkan kita beberapa bidang saat ini, Ustaz, kalau saya Ya, melihatnya. ya, Untuk urusan ekonomi misalnya, hmm, ya kita bisa bertanya sama investasi, ekonomi, saham dan sebagainya. Mungkin kita bertanya kepada Karim Adiwarman misalnya, gitu. ya, 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 Karena dia orang yang ada di sana. ya, Untuk urusan tasawuf, kegelisahan jiwa misalnya, mungkin yang kita lihat itu Kiai Bahauddin Bahaullah misalnya. ya, Eh, eh, apa namanya? Pas ahli dzikirnya menjadi tidak ada monoloyalitas, Ustaz. ya, Nggak ada monoloyalitas. Dan memang dalam hal ini nggak bijak juga kalau monoloyalitas. ya, Apa-apa dia satu orang. Jadi
sangat luas gitu hari ini. Misalnya kita mau lihat figur rumah tangga, mungkin kita ngelihat siapa hari ini coba. Siapa yang kita ingin jadiin panutan dalam rumah tangga misalnya. Ya, Ustadz Dodi misalnya gitu ya. Kalau mau apa? Astagfirullahaladzim. Kalau dalam perjuangan misalnya, dalam istiqomah dalam perjuangan gitu kan. Mungkin di antara MKI mengidolakan Habib Rizik misalnya yang istiqomah dalam perjuangan. Terus mau bilang apa? Mau bilang dalam ilmu nahu gitu ya, atau saraf, atau lebih senang dengan tasawuf misalnya, lebih senang Ya, dengan fikih misalnya. Jadi pas Allah zikir di sini mencakup luas, Ustaz. ya, Mencakup luas. ya. Mencakup luas. Siapa yang akan kita pertanyakan, masalahnya apa, dan kepada siapa kita bertanya. Akhirnya ke situ gitu. Ya, Nah, baik. Abang kita nih, Abang Saiful. Ahlan wa sahlan. أهلا بك يا أستاذ. Masya Allah. Kif halak, habibi? baik, Masya Allah. Apa kabar الحمد antum? لله بخير ما شاء الله بابي. sehat ya Babe? Ya. Apa Sehat videonya tadi, walafiat. Ustaz? Lagi operasi matanya jadi biru, merah-merah semua. Ya Allah mudah-mudahan lekas sehat Amin. walafiat insya Amin. Allah. Abang, ini gimana Bang? Abang pengantin ini. Apa namanya? Eh, menjaga integritas ulama nih supaya kalau dari sisi antum yang paham legal gitu ya, dari legal. Kira-kira kenapa sih Indonesia ini tidak punya mufti kayak Singapura aja punya mufti loh. Kenapa mesti majelis ulama gitu? Jadi kalau di Saudi itu ada mufti, di Singapura aja ada mufti, kenapa kita nggak ada mufti? Kenapa harus majelis ulama Indonesia? Ini Katuan Ahmad Sujai juga kalau berkenan ngasih respon monggo nih. Pengen tahu ininya aja, perspektifnya aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah. Iya. Sehat ya Tuan? Babi, Assalamualaikum, sehat Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Tafadhol. Iya. Ya Babe izin Ustaz Dodi izin. Mangga. Kalau saya melihat belakangan ini ada dua hal yang setidaknya ada dua hal lah yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, di tengah berkembangnya teknologi gitu ya, ada TikTok, ada YouTube. Instagram, YouTube, Facebook segala macam. Ini ada apa ya? Ada tantangan buat para ulama yang benar-benar ulama, quote unquote ya. Ada tantangan buat para ulama yang benar-benar ulama gitu. Jadi saya agak miris ketika misalkan ada seorang kiai di desa, di kampung yang dia sebetulnya emang ulama banget gitu, tapi yang bisa mengakses ilmu-ilmunya ya hanya tetangga Terbatas, kampungnya, ya. hanya orang-orang di desa-desa sekitar saja gitu. Sementara di lain sisi ada seseorang yang iseng-iseng menjadi ustadz atau ustazah begitu, dengan bermodal internet, dengan bermodal ring light gitu ya, supaya mukanya charming, bagus gitu dilihat sama anak-anak muda segala macam, terus menyampaikan isu-isu yang dekat dengan sosial, isu-isu dekat dengan anak muda, ya akhirnya seolah-olah ulama yang barusan itulah yang menjadi rujukan generasi saat ini. Nah, itu salah satu hal yang menjadi PR kita bersama, Ustadz Dodi, kalau menurut saya. Iya. Mudah-mudahan MKI ini melalui cakupan tadi MKI Madani ya Ustadz, Muslim bisa Madani. MKI Muslim Madani bisa menjawab itu semua. Artinya
Ya. kita semua bisa benar-benar menyebarkan keilmuan secara setara, secara orang-orang yang menyebarkan ilmu, tapi terus diberikan ilmu, kan seperti itu ya, Ustaz. Nah, Teman-teman pembina bisa menyampaikan sesuatu hal positif, kemudian disampaikan lagi dari jamaah-jamaah MKI ke jejaringnya kerabatnya. seperti itu. Ya. Iya, kerabatnya. Itu hal yang pertama. Yang kedua, eh, saya apa ya, melihat ada hal yang menjadi PR lagi tentang komersialisasi dakwah kayaknya. Saya dekat memang dengan beberapa ustadz-ustadz di televisi, tapi memang tidak semuanya ustadz di televisi itu ustadz-ustadz yang komersil sebenarnya ya. Ya. Ada yang tidak gitu. Dan saya juga berharap Ustadz Dodi, Ustadz Ahmad Sujai, Ustadz Suparman Fajar lah, nanti bisa juga ikut menyeimbangi gitu. Karena kalau antum-antum semua tidak ikut masuk ke media mainstream begitu, maka ya ustadz-ustadz media mainstream dikuasai sama ustadz-ustadz seleb begitu, Ustadz. Kayak misalkan gini, Ustaz, hal-hal yang paling sederhana aja. Kalau ini kita bahas media, karena mungkin Ustaz Selo, Antum juga Babeh, kita semua dekat sama media ya. Teman-teman media itu sangat kesulitan mencari sosok ulama, sosok yang dia akan wawancarai terkait hal-hal agama gitu, permasalahan agama, baik misalkan ada perceraian artis lah, ada masalah harta gono gini lah gitu. Nah, cenderung ulama-ulama kita gitu, yang benar ulama atau katakanlah yang tidak komersil atau tidak pansos gitu, tidak mau atau enggan lah jadi narasumber. Narasumbernya hotspot, narasumbernya insert gitu segala macam. Mereka sudah mencap, alah ngapain saya ngomong di tempat gosip, kan seperti itu. Akhirnya si reporter dan kameramen karena dikejar-kejar deadline, ya dia ambil secara serampangan siapa aja yang pakai peci, siapa aja yang pernah ngomong tentang agama gitu. Akhirnya ya dia ambil terus tuh orang itu, dan bahkan bisa jadi orang tersebut, si ustadz itu memberikan sesuatu, memberikan transport kepada si reporter atau kameramen, sehingga akhirnya namanya melejit, dan akhirnya jadi ya itu tadi saya bilang komersialisasi dakwah. Seperti itu sih, Babe, izin Ustadz, cuma dua yang ingin saya sampaikan. Makasih. Dan itu jadi PR kita bersama. Masya Allah. Katuan Ahmad Sujai, tafadhol. Katuan? Mungkin jaringan kali ini. Ya kayaknya tadi agak jadi keluar, mungkin nanti bisa masuk lagi sebab saya. Baik. Nampaknya jaringan terputus. Hilang, beliau hilang. Betul sekali. Jadi apa ya Ustadz ya? Yang antum sampaikan itulah fenomena yang terjadi, betul-betul terjadi. Bermodalkan bisa ceramah ya, modalnya itu bisa ceramah ya. Saya sering katakan modalnya itu gelarnya tuh BS gitu ya, bisa ceramah gitu ya. Karena itu aja, semata karena itu saja, bisa ceramah. Ketika dia bisa ceramah maka diundang sana sini, tapi sangat menyedihkan gitu ya, sangat menyedihkan, terutama dengan keakhlakannya, dengan kesantunannya. Kalau keilmuan mungkin bisa maklumi lah, tapi kalau kesantunan dan akhlaknya itu amat sangat jauh dari harapan begitu ya, sehingga nggak sedikit pun bisa memberikan sebuah uswah, nggak bisa memberikan contoh kepada hadirin yang mendengar. Ya apa boleh buat, memang demikian faktanya.
dan yang antum maksudkan yang sebenarnya ulama itu nggak terjangkau, ya memang keadaannya demikian. Saya kenal banyak para ulama yang handphone aja dia nggak punya gitu ya. Ya, Apalagi dengan berlangganan secara saya berlangganan dengan internet dan lain-lain gitu loh. Memang di situ perjuangannya. Jadi klop lah, yang mencari akan mendatangi. Yang mencari akan mendatangi dan dia mendapatkan sesuatu yang lebih dari orang yang sekedar tiduran sambil scrolling scrolling scrolling. scrolling Ya, gitu. ya. Ya apa boleh buat, memang Ya, demikian Ustaz. Kalau Ustaz bilang begitu, ya memang begitu. Maka gimana caranya? Datangilah mereka. Ada rasa perjuangan ketika Anda mandi, berganti baju, ketika Anda mengeluarkan bensin, ketika mendatangi, itu beda dengan Anda yang di tempat tidur scrolling-scrolling semata. ya, Masya Allah. Insya Allah. Dan ini qadarullah mau nganter ini, mau nganter anak sekolah nih, Kak Tuan Ahmad Rujai. Jadi nggak bisa beliau, Iya. nggak bisa gabung. Tapi ala kulli hal gini, Be. Eh, Kalau misalnya kita kepengen gitu ya. Tadi pertanyaan saya adalah kenapa sih Indonesia ini nggak punya mufti gitu? Sebegitu sulitkah kita cari mufti atau memang belum pantas dari sisi kafaahnya atau gimana? Yang kita bisa jadikan sebagai panutan gitu ya. Artinya kalau kita lihat Imam Bukhari jadi mufti di usia 13 tahun, bagaimana para ulama-ulama dulu tuh ya mufti itu menjadi penentu penentu fatwa gitu. Bukan lagi seperti kita di Kan MUI gitu. Izin. kan gini Ustaz, Ya, diangkatnya orang, direndahkannya orang, itu kan bukan urusan media lagi Ustaz. Benar-benar ini haknya Allah Subhanahu wa taala. ya, Kalimatnya dengan jelas tercantum, yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. ya, Yarfa'illah itu Allah yang angkat. Jelas sekali gitu loh. Pengangkatan yang dilakukan oleh Allah itu jelas sekali. Sehingga sehebat apapun media mempromosikan Ustadz A, nggak akan bisa naik. Sedahsyat apapun biaya yang dikeluarkan untuk mempromosikan B itu nggak akan naik. Itu sebabnya tadi yang saya katakan, mengapa tanpa gadget semua orang se-Indonesia tahu bobotnya Buya Hamka gitu loh. Karena memang ya, Allah yang angkat dia. Allah yang angkat ya, dia tuh Buya, Allah yang angkat sehingga menjadi panutan gitu loh. Bahkan bukan cuma Indonesia, keulamaannya beliau itu diakui oleh seluruh wilayah Melayu. Sampai sekarang Brunei itu masih manggilnya beliau gitu ya. Membaca bukunya itu masih beliau. Sahabat-sahabat saya di Malaysia masih punya buku beliau dan sebagai acuan. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita mesti terima bahwa inilah campur tangan Allah dalam urusan yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ya, ilma darajat gitu. Kalau sekarang kita nggak punya satu, karena memang nggak ada gitu loh. Beneran kita harus berani jujur berkata. ya, Ketua MUI sekarang saja teman-teman yang berada dalam pengajian mesti browsing lagi. Kenapa? Karena nggak kenal. ya, Begitu. Yang dikenal sebagai fatwa misalnya kayak Khalil gitu ya, kayak Khalil hanya ada dalam tampilan di TV ketika ada perdebatan gitu kan, ketika ada sound horeg baru tampil begitu fatwanya, dan itu pun dicemooh kepada orang-orang yang ya, menggemari sound horeg gitu loh. ya, Itulah kapasitas sekarang gitu. Kalau kiai siapa kita Niam yang kita kenal itu kan sahabat-sahabat saya gitu kan, yang berada dalam jalur keulamaan dan kefatwaan. Namun fatwanya menjadi kurang berwibawa saat ini bukan karena kelakuan mereka, tapi karena memang belum kena dalam kalimat yarfa'illahnya. ya, Jadi memang ini memang hak prerogatifnya Allah, apa boleh buat gitu loh. Apa boleh buat kita mengakuinya. Dulu mungkin ada satu dua yang sekarang udah dipanggil oleh Allah wafat. Dulu mungkin kita apa namanya mengakui gitu ya kebesaran daripada si A, si B, si C. Karena memang luar biasa. Tapi semakin hari semakin terkubur karena memang ya Allah, ya Rob, memang demikian faktanya ya. ya. Faktanya memang demikian. Nggak ada yang sanggup lagi untuk mengatakan satu sebagai panutan, nggak ada. Oke. Kadangkala kita terhambat dengan situasi yang seperti ini. Wallahu alam bisawab. Mohon Baik. maaf kalau Ya, salah saya Allah menyampaikan. Bumi. Iya, Allah Bumi. Kan kalau kita lihat di kalangan dokter deh. Dokter itu ada dokter umum,
ada dokter spesialis paru, ada dokter spesialis pencernaan, digestif, ada khusus buat anestesi, ada khusus buat bedah jantung, pokoknya ada spesialisasi. Di kita jangan-jangan begitu juga nggak? Kalau tadi Abang Saiful, abang pengantin kita, dia lebih ke advokasi gitu ya. Terus nanti siapa dia fokusnya di akidah. Nanti ada Ustadz Muntasir di bagian Faraid, kemudian ada Buya Ahmad Hanif ada di ekonomi syariah, sehingga eh, sulit buat kita menentukan mana yang kira-kira bisa bisa memahami secara mujmal, atau memang kondisi seperti itu, atau gimana, Be? Karena yang tadi Ustaz itu dalilnya fasalu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, ya, Bukan ya, yarfa'illah lagi gitu. Dalilnya seperti itu. Dalilnya menjadi kita ya seperti yang saya contohkan persis Ustaz. Mau ya, kemana? Mau fikih larinya kemana? Mau ke sunnah larinya ya, kemana? Mau ke bahkan mau mengenal Asmaul Husna, kita kenalnya Ustaz Bakhtiar Nasir kan yang paling ya. concern dengan Hmm. Asmaul Husna gitu kan. Mau sejarah kita kemana gitu ya. Kita kenal Budiasari, Ustaz siapa? Budiasari. Budiasari gitu ya. Mau kemana? Bahkan sejarahnya spesifik lagi. Mau Turki kita dengerinnya jadinya si Felix Xiao. Felix Xiao gitu kan. Nah, jadi jadi akhirnya ya demikian. Ya nggak Ya, apa-apa Ustadz. ya, Tapi kalau memenuhi satu yang memenuhi seperti semua tempat kita mengacu, seperti yang saya contohkan tadi Buya Hamka, kita nggak ya. ketemu lagi di akhir Masya Allah, sekarang. Masya Allah, Nggak ketemu lagi gitu loh. Masya Allah. Bahkan coba misalnya yang moderat gitu ya. Orang moderat sekarang larinya ke Umar Mita bahkan ya. Umar Mita sekarang. Ya, Dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ini bukan sebuah kekurangan saya rasa Ustaz. Ini ya, sebuah Aturan seabsen nek ini salah. ini sebuah pengkayaan begitu sehingga tidak ada satu orang yang expert di bidangnya kecuali kita mengaji ke beberapa. Benar apa yang dikatakan eh apa yang dikatakan apa namanya almarhum itu sahabat saya yang udah wafat itu yang karena ya, sepanjang perjalanan hidupnya berdebat terus sama saya Ustaz. ya. Ustadz Yazid Tapi ya, Layarham ya. iya sepanjang perjalanan itu debat-debatan melulu. Tapi saya tetap aja saya menghormatinya dan insya Allah nggak ada kita lihat kesalahan-kesalahan fatal dari si akidah apa yang dikatakannya gitu kan. Dan Eh, khilaf ulama itu kan tabiat kan, tabiatuddin kan. Artinya ya betul nggak Ustaz, nggak betul ada sekali. masalah kan. Nggak ada masalah memang begitu Kalau kok. kita beda pendapat kan memang ya akan terus terjadi sampai kiamat kurang 2 hari juga pasti akan terjadi perselisihan kan. Iya. Masalahnya kan berusaha untuk apa ya, istilahnya sepakat atau tidak sepakat itu kan bagian yang kemudian diyakini oleh setiap orang kan, Be. Saya mengutip satu kalimat dari Gus Baha yang saya udah capture dan saya lagi ngedit, saya mau bingkai. Kalimat indah sekali. Istiqomah dari sisi pakaian ya dan datangi majelis taklim merupakan istiqomah yang mudah. Yang sulit itu adalah dia beristiqomah bahwa dirinya tidak lebih baik dari orang lain. Itu Ustaz. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Istiqomah soal pakaian itu bisa Ya, mudah. Ente pakai gamis saja cukup. ya, Ente pakai baju koko cukup. ya, Istiqomah ente datang itu cukup karena ente diundang. ya. Karena ente nggak ada santai bengong di rumah akhirnya ke pengajian. Jangan dianggap itu sebuah istiqomah yang luar biasa. Tapi ketika istiqomah yang paling sulit kata Gus Baha itu adalah dia beristiqomah bahwa dirinya nggak pernah lebih baik daripada orang di depannya. Itu luar biasa kalimat itu. Masya Allah, Masya Seperti Allah, memukul begitu lah. Haula wala Masya quwata illa Allah, billah. Masya Allah, Masya Allah. Nah kalimat-kalimat seperti ini mudah-mudahan kita bisa sharing kepada Ya semua Rab, teman-teman ya sekalian Rab, insyaallah ya amin. Rab, ya Rab, ya Rab. Kalau saya dapat dari guru saya itu belajar yang benar, jangan ngerasa paling benar. Belajar yang benar, jangan ngerasa paling benar. Itu banget buat saya. Ala kulli hal, Be, syukran jazakumullahu khair Baik, kebersamaannya pagi izin ini. Besok insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana mengintegrasikan kepentingan ulama buat warga di Indonesia ini, terutama di program kita yang Muslim Madani ini, Be, karena kepengennya nanti insyaallah. kita Iya. apa namanya, insya Allah berusaha untuk mengkonsolidasikan keluarga. Iya. Sehat Khalis, tafadhol.
Sekali lagi, jazakallah khairan Babe yang sudah saya kirim beberapa buku ya, hadiah dari Babe Haikal. Ini jadi kayak sebenarnya Alhamdulillah. menampar. Kita harus banyak membaca buku nih dari Babe sebenarnya. Hadiah tapi sekaligus untuk mengingatkan kita betapa tadi tadi disampaikan oleh Babe, kita ini memang harus akrab dengan buku ya, buku para Nah, ulama ya. Alhamdulillah. Dan beberapa jamaah yang belum registrasi silakan untuk segala menghubungi Bunda Nadia ya. Karena tadi di tanggal 28 Juli saya ingat itu ada sebuah kajian yang salah satunya Babe sudah mengupas tentang buku karya Khalid Muhammad Khalid ya tentang biografi 60 sahabat Nabi. Ini yang menjadi inspirasi juga bagi kita bagaimana kesolehan mereka dan mudah-mudahan ikut terinspirasi kepada keluarga kita semua ya, Pak, ya. Alhamdulillah nah, beberapa wajib sudah itu di skip. wajib. Baik, Ustazin, saya harus siap-siap karena Taib, taib. ke dokter lagi nih ya. Mohon izin ke Masya dokter Allah. lagi. Ya Masih Allah, Masya bolak-balik ke Allah. dokter. Syafakallah. Syafakallah, Pak, ya. Amin ya Allah. Amin ya Rabb. Amin. Assalamualaikum, Aki. Afwan, afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita isi sebentar mungkin ada respon atau mungkin sharing dari jamaah juga nih, Saudari ya. Mangga. Ya, isi sekitar 15 menit untuk sama-sama berbagi rahmat. Silakan jamaah yang ingin mungkin menyampaikan sesuatu yang penting yang juga jadi inspirasi untuk kita semua. Silakan Bunda Nadia. Silakan Teh Nadia. Sudah resen? Ya, tadi susah ngekliknya lagi error. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tertarik penjelasan pertanyaan awal Ude. Perbedaan ulama, ustadz, kiai, guru agama itu sebenarnya penting gak sih untuk kita pelajarin gitu? Karena ada yang pernah bilang gak penting predikatnya, sebutannya apa, yang penting ilmunya sesuai syariat. Nah, mendengar itu beranak lagi nih pertanyaannya. Yang Ya. sesuai syariat itu seperti apa? Sementara orang awam kadang-kadang budaya itu digabung dengan syariat. Ada ustadz yang ngajarin budaya juga gitu. Ya. Gimana kita sebagai orang awam, Dek? Atur nuhun, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bergabunglah bersama MKI Muslim Madani, maka akan mendapatkan jawabannya tadi. Masya Allah. Itu Suaranya jawabannya. kayak di radio. Ya, emang penyiar radio 12 tahun. Langsung Jadi, itu jawabannya, masuk banget. jadi Saya masih SD itu, udah masih SD saya dengernya. Jadi ketika Muslim Madani, MKI Muslim Madani itu didesain, memang kepengennya begitu. Setiap orang punya template bahwa yang dia harus pahami, yang sesuai syariat itu yang mana. Yang gampangnya adalah pasti mengutip dari Al-Quran, pasti mengutip dari hadis. Tapi kan mengutip dari Al-Quran dan dari hadis itu kan tidak bisa semau kita. Tidak bisa seenak ngambilnya, itu ada hadis, itu ada ayatnya gitu. Sehingga kita nanti serampangan pakai hawa nafsu, waduh mengerikan sekali. Kata Rasulullah SAW, kalau ada yang menjelaskan tentang Al-Quran, meskipun dia benar, dia menggunakan akalnya sendiri, neraka buat dia. Itu kan, aduh, nggak bisa juga kita. Maka kehati-hatiannya kalau saya milihnya gini, Al-Quran itu sudah disebut sama Rasulullah SAW bahwa takwilnya ada pada Ibnu Abbas. Jadi saya lebih cenderung ya. Ketika Ibnu Abbas yang menjelaskan tafsirnya, saya lebih ngikutin ketimbang yang lain. Misalnya ada ulama-ulama kita yang pakai pendekatan tafsir hermeneutik lah apa segala macam, kok jadi kayak Injil jadinya gitu. Yang kemudian menjadi bagian lah kok malah pendekatannya pendekatan hegemoni agama lain gitu. Jadi buat saya lebih milih yang tadi Babe bilang, klasikal itu saya lebih nyari selamatnya aja. Jadi kalau misalnya bicara tentang tafsir saya berusaha untuk konvensional, secara tradisional, saya buka beberapa kitab tentang itu, ya saya hanya sekedar ulama ini bilang gini, ulama ini bilang gini, ulama ini bilang gini, ulama ini bilang gini. Lepas daripada opini menurut saya, nah itu saya hindari betul tuh. Menurut saya itu kalau udah begitu udah nggak kepake.
Kalau ngomong agama dan tuntunan ilmunya. Nah, yang kedua, ketika hadis disampaikan, hadis itu jangan lupa ada yang palsu, ada yang bikinan. Teh Nadia, punten, pernah dengar nggak ada Rasulullah SAW pernah ngadu sama Jibril? Wahai Jibril, aku sedang lemah syahwat. Maka Jibril mengatakan, makanlah bubur, lupa saya, bubur apa gitu. Makanlah bubur itu. Maka ternyata hadis itu muncul dari tukang bubur. Palsu itu. Nah Nggak kan, tahu deh. kan jadi, ya kok gitu gitu. Ternyata banyak orang hari ini banyak sekali orang yang kemudian mengutip nama Rasulullah SAW seolah-olah itu Rasulullah SAW yang menyatakan, padahal kalau ditelusuri sekarang ini Masya Allah teknologi udah canggih banget. Kita tinggal nanya Genora AI gitu atau kita pakai Maktabah Syamila gitu ya, itu ratusan ribu kitab ulama bisa didigitalisasi gitu dan kita tinggal cari, tinggal kita mau pakai apa pendekatan ulama yang mana dan itu bisa ditranskrip gitu ya, bisa kita terjemahkan dalam apa namanya transkripsi bahasa kita yang kita pahami, sumbernya jelas semua gitu, bahkan itu jurnal-jurnal dari luar itu dengan sangat mudah kita akses. Saya sebagai pembaca jurnal dari beberapa universitas gitu ya, yang paling sering itu Harvard University, Oxford, ada beberapa dari McGill, ada dari beberapa yang dari Wales apa segala macam. Itu saya betul-betul compile dan kemudian betul-betul ngelihat dari sumber yang mereka mengatakan itu. Nah, ya mohon doanya, saya lagi nulis buku Hikmah di Balik Syariat ini. Mudah-mudahan MKI bisa kebagian dapat kopinya. Amin. Sekarang baru 12. Kepengennya semua kupasan-kupasan itu jadi bagian yang ternyata syariat ini hikmahnya ini, tapi jangan berpatokan kepada hikmahnya. Karena syariat syariat gitu. Jadi kalau misalnya gampangnya gini, kenapa babi diharamkan dalam Islam? Ada yang berteori bahwa babi itu mengandung cacing pita apa segala macam, dia jorok pakannya apa segala. Terus kalau misalnya kita bikin intensifikasi pakannya dibikin sehat, terus kemudian dia dibikin nggak ada cacing pitanya, terus jadi halal begitu. Kan bukan itu gitu. Ketika kita tahu bahwa siapa yang mengharamkannya Allah, udah selesai, nggak pakai cerita mau gimana, mau DNA-nya mirip sama manusia, mau apa segala macam preketek, nggak ada urusan, pokoknya syariat itu syariat. Tapi hikmahnya yang kita bisa ambil adalah nanti dijelasin di situ. Nah, ini yang kemudian menjadi penting MKI Muslim Madani ini menjadi bagian yang setiap orang nanti tahu, ini nggak sesuai, ini yang sesuai, ini apa segala macam. Contoh misalnya, punten ya. Saya pernah duduk di majelisnya pengajian 2 kitab dari Kristen Advent Pembaharuan. Oke, saya duduk, saya diceramahin sama pendeta Langitan dari Sulawesi. Tapi saya minta kopi datanya nggak dikasih, gitu. Dan beliau ngebuka, ini Al-Qur'annya, ini Alkitabnya. Dan tahu apa yang dia jelaskan tentang Al-Quran? Punten pisan. Saya ngutip apa yang beliau sampaikan. Surat yang ke-16, ayat yang ke-123. Coba punten, dibaca. Nanti saya akan jelaskan bagaimana mereka menjelaskan. Kacau banget. Ayat 123 ya, Dek. 123, 116. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. Masya Allah. Langsung dibilang sama dia apa? Islamnya Muhammad itu belum betul. Sampai Allah menyatakan ikutlah agama Ibrahim. Jadi kalau kita berislam itu harus Islam Hanif. Coba Bapak Ibu coba cari Islam Hanif itu gerakan mana? Islam Hanif itu gerakannya Gereja Advent Pembaharuan. Saya pernah duduk 2 jam di situ mendengarkan ceramah itu. Saya jabatin. Gitu. Tapi habis itu terbantahkan. Karena apa? Saya bilang, bagaimana mungkin Anda bisa menyetarakan antara Alkitab yang pewahyuannya saja tidak jelas dengan Al-Quran yang pewahyuannya sangat jelas. Gitu. Nah, itu jadi polemik. Nah, bagaimana mungkin dia menjelaskan bahwa
Ayat itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu nggak jelas Islamnya. Yang jelas adalah Ibrahim. Maka kembali kepada Ibrahim. Dia runut-runut tuh. Zaman Nabi Ibrahim ada Ismail, ada Ishak. Berantem nggak mereka? Enggak. Tapi yang berantem yang mana? Yang setelah ada Yesus sama Muhammad. Di sini-sininya ada sejarah tentang pertikaian Islam Kristen kan? Nggak ada. Gitu dia bilang. Dan itu menjadi bagian yang sangat sangat opini sekali. Nah, saya kepengen kita semua kritis dalam memahami bahwa oke, kalau Al-Quran itu dijelaskan, itu pemahamannya siapa? Syukur-syukur kalau kita bisa melihat bahwa pemahaman para sahabat melihat itu, ya clear gitu. Artinya kalau kita disodok soal apa misalnya, rokok itu haram nggak? Nah, buat para ustadz-ustadz perokok, itu cuma makruh. Padahal kalau itu cuma sekedar makro, oke. Kenapa anak bayinya nggak ngerokok? Kenapa anaknya yang kecil nggak ngerokok? Kenapa bapak ibunya nggak ngerokok? Padahal kalau itu makro ya udah biarin aja anak-anaknya ngerokok semua. Yang SD, yang bayi, yang itu ngerokok aja. Nyata enggak kan? Gitu. Jadi ada bagian yang kadang-kadang kita harus pelajari. Maka sekali lagi, bergabunglah bersama MKM Muslim Madani, Anda akan mendapatkan materi yang insya Allah kita bisa membedakan mana yang sesuai dengan syariat, mana yang tidak. Gitu ya, Teh? Punten. Baik. Ya, Saya menyapa juga nih ada Kiai Sukandar nih dari BPBPH, Masya Masya Allah. Allah. Ahlan, Kiai Sukandar. Masya Allah, tadi sudah Hayakumullah. masuk dan menyimak kajian bersama BPHK dan Saudara di Al-Jamari. Mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus ya istiqomahkan kita dalam Ya Rab. kebaikan. Ya Rab. Silakan jamaah, barangkali ada yang ingin berbagi lagi. eh, Masih ada waktu. Saya buka sekitar satu pertanyaan lagi terakhir. Kalau ada yang mau nanya itu umroh sanlat itu gimana tuh? Nah, oh iya begitu nih. Iya nih sekalian juga ya kita sampaikan beberapa informasi penting karena di Sabtu ini insya Allah akan ada khitan gratis lagi ya. Masya Allah ini kegiatan rutin MKI dari Rumah Zidan ya. Rumah Khitan Zidan yang insya Allah di hari Sabtu ini tanggal 13 September ini akan diselenggarakan. Bude Darmi barangkali ada yang disampaikan? Sudah Alhamdulillah ya, insya Allah di Sabtu ini silakan jamaah yang ingin berbagi mendukung kegiatan ini silakan untuk menghubungi Bude Darmi ya. Dan hadir juga Alhamdulillah kalau bisa hadir bisa bersama-sama para pengurus MKI dan juga para pembina ya untuk silaturahim juga Alhamdulillah insya Allah ya. Di Rumah Khitan Zidan, ini adalah kediaman Babi Haikal, kediaman orang tua beliau ya. Alhamdulillah saat ini kita diberi kesempatan diberi ruang ya oleh Babi Haikal untuk dijadikan klinik Khitan Zidan di daerah Condet ya, Insya Allah. Dan sekali lagi ada juga kegiatan Sanlat MKI ya. Nah ini juga Alhamdulillah Insya Allah di bulan Januari bersama guru kita Ustadz Abdul Jambari umrah keluarga ya. Mudah-mudahan dengan terlibat juga ikut hadir bersama guru kita. Ini adalah sebuah perjalanan umroh yang tidak hanya umrohnya saja, tapi ini adalah sebuah bagian dari bagaimana penerjemahan dari eh, keluarga Muslim Madani tadi karena sama-sama kita ingin bersama keluarga ini saling memberikan wasiat, nasihat gitu ya. Insya Dengan Allah ada tahfiz juz amal, Zat. Masya Nanti Allah di ya. sana kita manasik haji on the spot, langsung di tempat, dan kita akan jadi penduduknya Madinah dan Mekah. Masya Allah. Nah, Alhamdulillah. Jangan lewatkan kesempatan kita bersama para guru kita untuk sama-sama umroh bersama dan ini sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri ya. Kita Allah mudahkan ya semuanya untuk bersama-sama umroh dengan keluarga kita dan dengan para guru kita. Dan mudah kalau ilmunya banyak bisa juga nanti tuan guru gitu ya. Ada Ustaz Hasan Misri juga insya Allah yang akan mendampingi kita untuk sama-sama kita belajar kepada para guru kita di Tanah Suci dan juga sama-sama dalam perjalanan ini akan penting ya karena sama-sama saling memberikan nasihat dalam perjalanan ini menjadi sebuah pengalaman yang indah juga. Baik, kalau tidak ada pertanyaan atau sharing, kita insya Allah kita ketemu lagi besok saja. ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan mari sama-sama kita berdoa untuk saudara-saudara kita
yang wabil khusus yang ada di jamaah ini, kita doakan kalau ada yang sedang sakit Allah segera angkat penyakitnya, dan juga kalau ada yang sedang kesulitan Allah juga beri jalan keluar terbaik. Dan jangan lupa untuk juga doakan saudara-saudara kita di Gaza yang sekarang ini sedang dalam keadaan susah ya. Dan kita dukung sebuah upaya perjuangan dari saudara-saudara kita yang di berbagai negara juga ikut ya, terlibat dalam untuk memasuki blokade ya, untuk memberikan bantuan kepada saudara kita di Gaza. Dan jangan lupa juga, mudah-mudahan pagi yang berkah ini juga kita isi dengan keberkahan harta kita. Mari sama-sama untuk manfaatkan dengan bersedekah. Sedekah pagi menjadi sedekah yang insya Allah Allah turunkan pada mereka untuk mengaminkan doa-doa kita. Karena di pagi hari, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, satu malaikat akan mendoakan orang yang bersedekah. Allahumma ati munfiqan khalafa ya. Ya Allah, berilah kepada orang yang berinfak di pagi hari ini dengan sebuah ganti yang terbaik. Mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafumikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.